Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, terdapat hadis riwayat Bukhari, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i bahwa dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang, yaitu seseorang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan membaca Al-Quran, kemudian ia selalu sibuk dengannya siang dan malam. Seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Secara umum, banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keburukan hasad yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas, ada dua jenis orang yang kita diperbolehkan hasad kepadanya. Karena terdapat sungguh banyak riwayat mengenai hadis di atas, maka para ulama menjelaskan maksud hasad dalam hadis di atas ini dengan dua penafsiran. Pertama, hasad dengan makna rish yang dalam bahasa Arab disebut ghibthah atau keinginan. Adapun perbedaan antara hasad dan ghibthah sebagai berikut. Hasad adalah apabila seseorang mengetahui ada orang lain yang memiliki suatu nikmat. Ia ingin agar nikmat itu hilang dari orang tersebut, baik ia mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibthah ialah jika seseorang menginginkan suatu nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain, tanpa menghendaki nikmat itu hilang dari orang tersebut. Oleh sebab itu, secara ijma, hasad itu haram. Para ulama mengartikan hadis di atas sebagai ghibthah yang dalam urusan keduniaan diperbolehkan, sedangkan dalam masalah agama mustahab atau yang dianjurkan. Kedua, maksud hadis tersebut adalah pengandaian, yaitu seandainya hasad itu diperbolehkan, maka hasad terhadap dua hal itu diperbolehkan. Kemudian dalam penggalan hadis lain dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagai jeruk, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagai kurma, tidak harum namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzolah atau sejenis buah yang pahit, tidak berbau dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagai bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Hal ini menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang tidak tampak dengan yang tampak, sehingga lebih mudah dibedakan antara keadaan orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Padahal jelas sekali bahwa kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak bisa disamakan dengan jeruk dan kurma. Akan tetapi, banyak rahasia di balik permisalan hadis di atas yang menunjukkan keluasaan ilmu nubuwah. Misalnya, jeruk mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung, dan sebagainya. Semua manfaat itu secara khusus juga dihasilkan melalui membaca Al-Quran, yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin, dan menguatkan kerohanian.
Salah satu keistimewaan buah jeruk lainnya adalah jin tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika hal itu benar, ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk dapat menguatkan daya ingat. Menurut riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dalam kitab Al-Ihya disebutkan bahwa 3 hal yang dapat menguatkan daya ingat, yaitu bersiwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain dari Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih disebutkan bahwa sahabat yang baik seperti penjual minyak kasturi, meskipun tidak mendapatkan kasturi, jika seseorang berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk seperti pandai besi, meskipun tidak terkena apinya, jika seseorang berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.